声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 21, seorang teman lama di dunia yang berbeda. Pada saat itu, Klein bahkan percaya bahwa ia telah bertransmigrasi kembali. Namun, lampu gas yang elegan dikelilingi oleh kisi-kisi kuningan dan kaleng berlapis perak, tempat Old Neil menyimpan kopi gilingnya, membuatnya menyadari kenyataan yang sedang dialaminya. Sang transmigrator, Kaisar Roselle, benar-benar rekan senegaraku. Dia menggunakan bahasa Mandarin sederhana, yang tidak ada di dunia ini, untuk mencatat rahasia. Dengan perasaan yang tak terlukiskan saat mengenali seorang teman lama di dunia yang berbeda, Klein dengan cepat membaca ketiga halaman. Tanggal 18 November. Sungguh kejadian yang menarik. Eksperimen yang sia-sia dan kesalahan yang tak terduga membuatku menemukan orang yang menyedihkan itu tersesat dan terjebak dalam kegelapan yang pekat di tengah badai. Dia hanya bisa mendekati kenyataan dunia ini pada hari bulan purnama setiap bulan, namun, dia tidak mampu menyampaikan tangisannya. Dia beruntung telah bertemu denganku, tokoh utama era ini. Setelah membaca paragraf yang saya tulis di atas, tiba-tiba saya merasa sedikit sedih. Bahkan bahasa Mandarin saya ditulis seperti terjemahan. 4 dekade telah berlalu dalam sekejap. Kenangan masa lalu saya terasa lebih seperti mimpi. 1184, tanggal 1 Januari. Pada gala tahun baru yang megah, Lady Florena benar-benar luar biasa. Tanggal 2 Januari. Semua diplomat saya idiot. Tanggal 3 Januari. Waktu itu aku membuat pilihan yang tergesa-gesa. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya aku memilih apprentice, sir, atau bandit. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengulanginya. Tanggal 4 Januari. Mengapa anak-anakku begitu bodoh? Aku sudah mengulanginya berkali-kali. Jangan tertipu oleh para penipu itu. Hal terpenting tentang ramuan bukanlah tentang memegangnya, tetapi mencernanya. Ini bukan tentang memanfaatkan kekuatan, tetapi bertindak. Dan nama ramuan tidak hanya simbolis pada intinya, tetapi gambaran konkret dan kunci untuk pencernaan. Tanggal 9 September. Sebuah aliansi yang menentangku telah terbentuk. Esak dari utara, Lon dari timur, Vena Potter dari selatan. Musuh-musuhku akhirnya bergabung, tetapi aku tidak takut. Aku akan menggunakan fakta untuk mengajari mereka bahwa senjata dan pengetahuan yang telah terkumpul selama beberapa generasi tidak dapat diimbangi oleh jumlah dan sekuencer kelas rendah. Selain itu, bukan berarti aku tidak memiliki bawahan. Adapun yang kelasnya lebih tinggi, apakah mereka lupa siapa aku? Tanggal 23 September. Saya kehilangan komunikasi dengan kapal yang mencari tanah terlantar milik para dewa. Saya harus mempertimbangkan untuk menciptakan telegraf nirkabel. Saya harap kapal itu tidak terpengaruh oleh badai. Tanggal 24 September. Nona Itaca lebih memesona daripada Nona Florena. Mungkin, aku hanya bernostalgia tentang masa mudaku. Karena rumitnya karakter dalam bahasa Mandarin sederhana, fontnya sedikit lebih besar dari biasanya, yang menyebabkan lebih sedikit konten di setiap halaman. Lebih jauh, untuk tujuan pelestarian dan penelitian, bagian belakang setiap halaman dibiarkan kosong. Namun demikian, Klein tetap merasakan gejolak emosi saat membaca buku harian itu. Secara khusus, uraian Kaisar Roselle tentang inti ramuan membuatnya merasa seperti menemukan jalan menuju solusi. Ia gembira karena telah mempelajari rahasia yang tak ternilai. Mungkin,
Ini akan menjadi mercusuar untuk jalan masa depanku sebagai Beyonder. Nah, ketiga halaman itu milik entry pada waktu yang berbeda. Tampaknya Kaisar Roselle menulis tahun pada entry pertama setiap tahun. Tidak dapat dipastikan tahun berapa kedua halaman dengan September dan November itu milik. Siapakah orang menyedihkan yang ditemukannya? Apa sebenarnya arti dari mencerna dan bertindak? Di manakah tanah terlantar para dewa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak Klein. Hal itu membuatnya ingin segera mengumpulkan semua buku harian Kaisar Roselle dan membacanya dari awal sampai akhir. Klein, pada saat itu, Neil tua bertanya dengan bingung di hadapannya. Klein tersentak bangun sambil buru-buru menutupinya sambil tertawa. Kupikir akulah yang paling istimewa. Aku mencoba mengartikan dan menafsirkannya. Kau memang masih muda. Neil tua mengangguk sambil tertawa. Dulu aku juga percaya bahwa akulah yang paling istimewa. Klein membolak-balik 3 halaman di tangannya dan setelah memastikan tidak ada yang terlewat, dia menyerahkannya kepada Neil tua dan bertanya tanpa berpikir, apakah kita hanya punya beberapa halaman ini? Aku ingin melihat lebih banyak buku harian Kaisar Roselle. Apa kau pikir akan ada banyak? Neil tua membelai naskah itu saat kerutannya semakin dalam karena ejekannya. Tidak banyak insiden dalam setahun yang melibatkan Beyonder dan misteri. Alasan utamanya adalah kepunahan bertahap spesies luar biasa di benua utara kita. Tanpa mereka, tidak akan ada banyak ramuan yang menyebabkan jumlah Beyonder berkurang seiring waktu. Selama beberapa abad terakhir, naga, raksasa, dan elf hanya menjadi catatan dalam buku. Bahkan paraut tidak lagi terlihat di dekat perairan pantai. Mendengar hal ini, Klein tiba-tiba teringat sebuah meme. Ia langsung berkata sambil tersenyum, menurutku, sudah saatnya mendirikan asosiasi perlindungan naga dan raksasa. Neil tua tampak bingung saat mendengarnya. Butuh waktu cukup lama baginya untuk memahami apa artinya. Setelah memahami artinya, dia mengetuk meja dan tertawa terbahak-bahak dengan cara yang tidak sopan. Haha, Klein, kamu memang lucu. Ini adalah tradisi kerajaan Lon kita. Bagus juga kalau anak muda punya selera humor. Menurutku, kita tidak boleh terlalu sempit dalam hal ini. Kenapa kita hanya melindungi naga dan raksasa? Namanya seharusnya Asosiasi Perlindungan Binatang Fantastis. Tidak. Bagaimana kita bisa melupakan tanaman-tanaman malang itu? Klein menggelengkan kepalanya. Mereka bertukar pandang dan berseru serempak, Asosiasi Perlindungan Organisme Fantastis. Keduanya tertawa pelan. Kecanggungan dan ketidakakraban di antara mereka berangsur-angsur hilang. Sekarang ini semakin sedikit anak muda yang menarik sepertimu. Di mana aku? Kerutan di wajah Neil tua menutupi senyumnya saat dia berkata, aku ingat. Tidak banyak insiden dalam setahun yang melibatkan Beyonders dan misteri. Orang-orang terbelakang yang memuja Kaisar Roselle adalah minoritas dari minoritas. Sudah cukup bagus bahwa kita bisa mendapatkan 3 naskah. Yah, katedral atau keuskupan besar lainnya mungkin punya beberapa. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia mengambil catatan tujuan yang sebelumnya diletakkan Klein di atas meja dan melihatnya. Apakah itu peluru pistol, peluru senapan, atau peluru bertekanan uap? Itu revolver, jawab Klein jujur. Baiklah, aku akan mengambilnya. Apakah kau punya sarung pistol di ketiak? Sebagai seorang pria sejati, kami tidak bisa membiarkanmu memiliki sesuatu yang menonjol di bawah pinggangmu di depan umum. Neil tua melontarkan lelucon yang bisa dimengerti semua pria. Tidak. Apakah aku perlu meminta kapten untuk memasukkannya? Klein tersenyum kooperatif. Neil tua berdiri dan berkata,
Tidak perlu. Aku hanya perlu membuat rekaman. Itu barang pelengkap. Ulangi setelahku, barang pelengkap. Apakah Anda dulunya seorang guru? Canda Klein. Menghabiskan waktu di sekolah minggu gereja dan sekolah gratis. Neil tua melambaikan catatan itu dan mengeluarkan kunci dari laci. Dia kemudian membuka pintu besi yang mengarah ke ruang dalam. Para Beyonder tampaknya tidak jauh berbeda dari orang biasa. Klein bergumam pelan sebelum mengarahkan pandangannya ke meja tempat 3 halaman buku harian itu berada. Kaisar Roselle memang terlibat dalam dunia misteri. Buku hariannya sangat berharga. Bagi yang lain, buku harian itu hanyalah potongan kertas bekas. Tidak diketahui kapan akan diuraikan, tetapi bagi saya, buku harian itu adalah harta yang sangat berharga. Saya bertanya-tanya di mana bagian-bagian buku harian yang tersisa. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Pikiran Klein mengalami pergolakan karena dia hampir tidak bisa tenang. Ini berlanjut sampai Neil tua keluar dan menutup pintu besi. 10 peluru pemburu iblis, 30 peluru revolver. Sebuah sarung ketiak dari kulit sapi, dan lencana unit ke-7, Departemen Operasi Khusus. Silakan hitung dan cobalah. Jangan lupa menandatangani buku catatan. Neil tua meletakkan barang-barang itu di atas meja. Peluru revolver disusun rapi dalam kotak kertas yang dibagi menjadi 3 lapisan. Peluru berkilau dengan kilau kuning seperti peluru di negara asal, tetapi tampak lebih sempit. Adapun peluru pemburu iblis, mereka disimpan dalam kotak besi kecil. Bentuknya identik dengan peluru revolver biasa, tetapi permukaannya berwarna perak. Setelah pemeriksaan lebih teliti, ada pola rumen berkilau dengan lambang suci kecil, latar belakang hitam yang dihiasi bintang-bintang dan setengah bulan merah tua, terukir di bagian bawah. Sarung pistol dari kulit sapi itu terasa kokoh dan dilengkapi dengan ikat pinggang dan gespel. Di sampingnya terdapat lencana berukuran setengah telapak tangan. Lencana itu memiliki latar belakang metalik dengan tulisan Departemen Kepolisian Daerah Awa dan Unit ke-7, Departemen Operasi Khusus yang ditulis dengan teks berwarna perak. Keduanya membentuk hampir 2 lingkaran tertutup dan mengelilingi lambang polisi 2 pedang bersilang dan sebuah mahkota. Sayangnya, itu bukan lencana Nighthawks, kata Klein setengah sedih dan setengah menyelidik. Neil tua tersenyum dan mendesak Klein untuk menguji sarung ketiaknya. Setelah ia melepaskan jaketnya, Klein berusaha keras untuk mengencangkan sarung pistolnya, yang tergantung dekat ketiak kirinya. Lumayan, dia mengenakan jaketnya lagi. Neil tua mengamatinya dan mengangguk puas. Itu cocok untukmu. Penilaianku akurat seperti biasanya. Setelah menyimpan barang-barang lainnya ke dalam sakunya dan menandatangani buku catatan, Klein melakukan percakapan singkat dan santai dengan Old Neil sebelum pergi. Di tengah jalan, tiba-tiba dia menamparkan dahinya sendiri. Aku lupa mempelajari lebih lanjut tentang urutan dan ramuan. Itu semua salah buku harian Kaisar Roselle. Pada titik ini, dia masih belum menyadari apa urutan pertama dari jalur lengkap yang dimiliki Gereja Dewi Malam. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu dimulai dengan urutan 9. Rosanne rupanya menyebutkan sesuatu. Si tanpa tidur. Tepat saat Klein perlahan berjalan menuju tangga, seseorang turun. Ia mengenakan celana ketat yang memudahkannya bergerak. Kemeja putihnya tidak dimasukkan ke dalam celana, dan ia memiliki temperamen romantis yang jelas seperti seorang penyair. Ia tidak lain adalah inspektur polisi berambut hitam dan bermata hijau yang sebelumnya datang untuk menggeledah tempat Klein. Mereka pernah bertemu di lantai atas sebelumnya, tetapi mereka tidak bertukar kata. Selamat siang, sapa Nighthawk yang seperti penyair muda sambil tersenyum. Selamat siang.
Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri, jawab Klein dengan nada bercanda. Tidak perlu, aku punya kesan mendalam tentangmu. Nighthawk muda itu mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Leo Mitchell. Midnight Put dari Sequence 8. Urutan ke-8. Dia benar-benar seorang penyair. Klein menjabat tangannya sambil tersenyum saat dia kembali dengan sebuah pertanyaan. Kamu punya kesan yang mendalam tentangku? Mata hijau Leonard Mitchell tampak dalam saat dia menjawab dengan senyum tipis. Kamu punya watak khusus. Dia merasa dan terdengar begitu ceria. Sudut mulut Klein bergerak sedikit saat dia berkata sambil tersenyum, menurutku tidak. Setelah mengalami kecelakaan seperti itu, kau tetap hidup meskipun tidak segera menerima perlindungan kami. Itu membuatmu cukup istimewa. Leonard menunjuk ke depan. Aku harus menggantikan kapten. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Klein berbalik untuk memberi jalan bagi Nighthawk. Berjalan ke ujung tangga, Leonard Mitchell tiba-tiba berbalik dan menatap tanah berbatu yang diterangi oleh matahari terbenam berwarna kuning. Dia bergumam pelan ke udara, apakah kau berhasil melihat sesuatu? Memang, tidak ada yang istimewa tentang dia. Penguasa Misteri Bab 22, Urutan Awal. Setelah menaiki tangga dan kembali ke aula resepsi, Klein hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Rosanne ketika dia mendengar gadis berambut coklat itu berkata dengan cepat. Kapten bilang kau boleh datang hari Senin. Dia ingin kau menyelesaikan urusan rumah tanggamu terlebih dahulu. Baiklah. Klein tidak pernah menyangka manajemen Nighthawks begitu manusiawi dan akomodatif. Hal itu membuatnya merasa sedikit bersyukur. Ia berencana bangun pagi-pagi keesokan harinya dan memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling untuk mengunjungi Universitas Tingen. Ia berencana memberitahu staf yang bertanggung jawab atas wawancara tersebut bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam wawancara lanjutan. Lagi pula, ia awalnya memperoleh kesempatan untuk melakukan wawancara tersebut karena surat rekomendasi dari profesornya. Bagaimanapun, merupakan kesopanan dasar untuk mengakhiri wawancara secara formal. Meskipun bukan untuk dirinya sendiri, ia harus menghargai usaha mentornya. Dan di dunia tanpa telepon, di mana telegram dibebankan berdasarkan karakter, dan fakta bahwa akan terlambat untuk mengirim surat, ia merasa bahwa naik kereta umum ke universitas adalah solusi yang paling ekonomis dan tepat. Setelah mendapat persetujuan khusus dari kapten, Klein tidak perlu melelahkannya sendiri. Dia bisa bangun terlambat dan tetap tiba di sana tepat waktu. Klein baru saja hendak melepas topinya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Rosanne ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia melihat sekeliling dan menekan suaranya. Rosanne, tahukah kau apa titik awal dari urutan gereja yang lengkap? Dia lupa bertanya pada Neil tua. Mata Rosanne membelalak saat dia menatap Klein dengan heran. Kau ingin menjadi Beyonder? Apakah aku sejelas itu? Bahasa tubuh Klein mengkhianatinya saat dia menjawab dengan malu, setelah mengetahui bahwa kekuatan luar biasa dan misterius itu ada di dunia. Tidak dapat dihindari bahwa aku memiliki kerinduan terhadapnya. Ya ampun, tahukah kau betapa berbahayanya itu? Bukankah kapten sudah memberitahumu, Beyonders bukan hanya pemuja setan atau penyihir gelap, tetapi juga diri mereka sendiri. Orang-orang kehilangan kendali hampir setiap tahun. Beberapa bahkan akhirnya mengorbankan diri mereka sendiri. Tidakkah kau akan mempertimbangkan bagaimana perasaan keluargamu? Isyarat tangan Rosanne memperkuat nadanya karena reaksinya tampak terlalu gelisah. Klein, menurutku pilihan yang lebih baik adalah menjadi staf sipil. Hampir tidak ada bahaya, dan gaji kita meningkat setiap tahun. Setelah beberapa tahun bekerja, kau akan menabung banyak uang,
yang memungkinkanmu untuk menyewa sebuah bungalow di Northborough atau di pinggiran kota. Kau kemudian dapat menikahi seorang wanita kaya dan menawan dan memiliki keluarga yang luar biasa, memiliki malaikat kecil yang menggemaskan dan nakal. Aneh, berhenti, tunggu dulu. Klein buru-buru menghentikannya dengan jengkel ketika menyadari bahwa Rosanne mengalihkan topik pembicaraan. Aku hanya ingin untuk, memahami dasar-dasarnya untuk saat ini. Baiklah. Rosanne terdiam beberapa detik sambil menundukkan pandangannya, merasa agak menyesal. Karena apa yang terjadi pada ayahku, setiap kali aku menghadapi masalah yang sama, aku cenderung, kau tahu, sedikit gelisah. Namun, sejujurnya, aku sangat menghormati pria atau wanita manapun yang dengan sukarela ingin menjadi Nighthawk. Saya mengerti, kata Klein. Rosanne mengedipkan mata coklat mudanya dan menambahkan, ayahku pernah berkata bahwa seseorang tidak boleh berpikir bahwa mereka dapat mengatasi risiko bunyi atau melawan bahaya hanya dengan menjadi lebih kuat atau menjadi sequencer yang lebih tinggi. Faktanya, justru sebaliknya, mereka akan menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan. Saat menghadapi hal yang tidak diketahui atau keberadaan yang mengerikan, kematian dan kegilaan adalah dua hasil akhirnya. Dia akhirnya mengorbankan dirinya sendiri 2 minggu setelah mengatakan itu. Klein, jangan menatapku dengan rasa kasihan. Hidupku sekarang hebat, sangat hebat. Wajar saja untuk merasa takut terhadap hal-hal ini. Saya hanya ingin tahu dasar-dasarnya. Klein mengulangi jawabannya sebelumnya, tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Kapten menjelaskannya lebih jelas daripada Anda. Dan bahkan jika saya tidak menjadi Beyonder, saya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Baiklah, kata Rosanne sambil merenung. Saya pernah mendengar percakapan Kapten dan Neil tua sebelumnya. Karena makhluk luar biasa menurun atau punah, hanya sedikit sequencer tingkat tinggi yang ada di era ini. Sudah sangat mengesankan untuk menjadi Beyonder. Menggabungkan kota Tingen dan pinggiran kota, ada ratusan ribu orang atau mungkin lebih. Namun, hanya ada sekitar 30 lebih Beyonder. Itu hanya tebakan saya. Saya tidak menghitung para pemuja dan penyihir gelap yang bersembunyi dalam kegelapan. Tanpa menunggu jawaban Klein, dia tampak kembali bersemangat saat dia mengepalkan tangan dan menempelkannya ke dadanya. Dan di antara 30 lebih Beyonder ini, sebagian besar dari mereka ada di sekuens 9. Sepertinya aku sudah keluar topik. Tidak apa-apa, itu juga sesuatu yang ingin ku ketahui. Klein berharap Rosanne bisa bersikap seperti biasanya, mengungkapkan lebih banyak informasi saat ia mengoceh. Ngomong-ngomong, menjadi Beyonder saja sudah sangat mengesankan. Rosanne mengulangi ucapannya sendiri. Urutan awal dari urutan lengkap gereja kita adalah Sleepless, urutan 9, Sleepless. Benar juga. Klein mengangguk sembari memperhatikan Rosanne yang berusaha keras menahan diri untuk tidak menjelaskan secara rinci. Dari namanya saja, Anda pasti sudah bisa menebak. Sleepless adalah orang yang tidak perlu tidur di malam hari. Istirahat 3 hingga 4 jam sehari sudah cukup. Wah, saya jadi iri. Tidak, sama sekali tidak. Tidur adalah anugerah yang diberikan Dewi kepada kita. Itulah kebahagiaan sejati. Di mana aku tadi? Benar. Seorang Sleepless dapat melihat menembus kegelapan bahkan tanpa cahaya apapun. Semakin dalam malam, semakin kuat mereka jadinya. Maksudku lebih kuat dalam aspek kekuatan fisik, intuisi, dan kemampuan mental mereka. Namun, meskipun mereka dapat mendeteksi bahaya tak dikenal yang mengintai dalam kegelapan,
Mereka masih akan bergantung pada peluru pemburu iblis dan barang-barang lainnya untuk menangani monster yang tidak dapat mereka tangani dengan cara normal. Ayahku dulunya seorang sleepless. Tanpa menunggu Klein melanjutkan, Rosanne melanjutkan. Setelah itu, ada Midnight Put di urutan 8, dan satu tingkat lebih tinggi adalah Nimah di urutan 7. Mimpi buruk. Klein langsung teringat bahwa Dun Smith telah membimbing mimpinya. Dia bertanya sebagai konfirmasi, "Kapten, kau tahu tentang itu?" Mulut Rosanne hampir berubah menjadi bentuk O. "Kapten pernah memasuki mimpiku." Klein melihat sekeliling sambil merendahkan suaranya sekali lagi. "Mengerti." Rosanne tercerahkan saat dia menjawab dengan bisikan. Dia mengambil cangkir kopi di sampingnya dan menyesapnya sebelum berkata dengan sedih, "Hanya ada 2 Beyonder Sequence 7 di gereja kota Tingen kita. Kemungkinan besar Kapten adalah salah satunya. Bahkan jika dia pergi ke keuskupan besar seperti Beklun, dia tetap sosok yang mengesankan. Beberapa diaken mungkin tidak lebih kuat darinya. Jadi, Kapten, itu mengesankan sekali." Klein menimpali sambil tersenyum. Terus terang, penampilan Dun Smith tadi malam meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia pada dasarnya percaya bahwa Dun adalah Beyonder yang sangat kuat. Tentu saja, Rosanne menegakkan punggungnya dengan bangga. Dalam sekejap, gadis yang linglung itu berkata dengan ekspresi jengkel, "Mengenai apa yang ada di atas urutan 7, aku tidak tahu. Di antara semua Nighthawk, mungkin hanya Kapten yang tahu. Lalu bagaimana dengan urutan awal lainnya? Yang belum selesai." Klein merasa puas saat ia mengalihkan topik pembicaraan. Harus dikatakan bahwa deskripsi Rosanne tentang Sleepless memang sesuai dengan imajinasi dan harapannya tentang Beyonders. Namun, Beyonders bukanlah tipe yang ingin ia jadikan panutan. Sekuens 9 yang sempurna kemungkinan adalah orang yang dapat mempelajari dan memahami lebih banyak pengetahuan tentang misteri tersebut. Dengan melakukan hal itu, ia dapat memanfaatkan mereka untuk mencari tahu alasan transmigrasinya dan meletakkan kembali fondasi transmigrasinya di masa mendatang. Rosanne berpikir sejenak sebelum berkata sambil mendesah, "Aku tidak begitu tertarik dengan aspek ini. Aku hanya tahu kita punya lebih banyak dari gereja lain. Lagi pula, Dewi adalah ibu rahasia. Yah, seharusnya ada 2 atau 3. Beberapa rekan setim kita dingin dan jauh, membuatku takut pada mereka. Mereka juga punya bau yang aneh. Beberapa anggota. Yah, maksudku kau harus bicara dengan Neil tua. Dia tahu banyak. Dan juga sejumlah ritual sihir yang menarik. Coba pikirkan. Dia pernah menyebutkan gelar urutan 9-nya, yang juga merupakan nama formula ramuan. Ah, ya, namanya Mystery Prayer. Cukup banyak ritual magis yang menarik. Mystery Prayer kedengarannya sangat mirip dengan apa yang saya inginkan. Klein sedikit senang. Selain itu, aku juga tahu nama dari Sekuens 7, yang belum lengkap, kata Rosanne dengan nada menyombongkan diri. Dia baru saja memikirkannya sambil mengingat-ingat. Ada apa? Klein penasaran luar biasa. Di dunia di mana sequencer tingkat tinggi jarang ada sampai-sampai mereka mungkin tidak ada, Sekuens 7 mungkin dianggap sebagai kekuatan yang cukup ampuh di gereja. Rosanne menampakkan senyum manis saat dia menjawab dengan puas, "Medium roh." "Nyonya Dali?" tanya tanpa sadar. Setelah keterkejutan awalnya, ia menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Hanya Beyonder Sekuens 7 yang dapat mencapai kinerja yang mengesankan seperti itu sebagai medium. Mata Rosanne membelalak sekali lagi saat dia berkata dengan tak percaya. Bagaimana kau bisa tahu tentang itu juga? Saya sudah bertemu dengan Nyonya Dali." Klein tidak menyembunyikan masalah itu. "Baiklah," kata Rosanne dengan nada iri.
Jika aku bisa menjadi spirit medium, seperti MDM Dali, maka aku bersedia menjadi Beyonder. Tidak, aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati selama 10 menit. Ya, Nyonya Dali memenuhi semua imajinasiku sebagai seorang Beyonder, kata Klein dengan nada yang sedikit berlebihan. Setelah mencapai tujuan, ia mengobrol santai dengan Rosanne selama beberapa menit hingga ia menyadari bahwa ia tidak mendapatkan informasi baru. Ia melepas topinya dan membungkuk sebelum pergi. Saat menuruni tangga, Klein tiba-tiba berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Ia mengulurkan tangan untuk memasukkan catatan ke dalam saku bagian dalam. Segera setelah itu, ia mengeluarkan 12 lembar uang emas dan menggenggamnya erat-erat di telapak tangan kirinya. Kemudian, ia memasukkan tangannya ke dalam saku dan menolak untuk melepaskan atau menariknya lagi. Tanpa disadari, senyum muncul di wajahnya. Menurut adat istiadat Kekaisaran Pecandu Makanan, Cina, makanan harus diberikan setelah mendapatkan uang. Saatnya memberi Melissa hadiah malam ini. Penguasa Misteri Bab 23, Lengan Samping. Saat Klein berjalan menyusuri Zotland dan menghirup angin hangat dan lembab, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia hanya punya 3 sen. Jika ia kembali ke Iron Cross Street dengan kereta umum, ia akan menghabiskan 4 sen. Jika ia menyerahkan uang 1 pound emas, itu sama saja dengan menggunakan banteng seharga $100 untuk membeli sebotol air mineral murah di bumi. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi agak canggung melakukannya. Haruskah saya menggunakan 3 sen untuk menempuh jarak 3 km dan berjalan kaki untuk sisa perjalanan? Klein merogoh sakunya dengan satu tangan sambil memperlambat langkahnya. Mempertimbangkan solusi lain. Itu tidak akan berhasil. Tak lama kemudian, dia menolak gagasan itu. Butuh waktu yang baginya untuk berjalan kaki selama perjalanan yang tersisa. Mengingat beratnya 12 pon, yang merupakan harta yang sangat besar, itu tidak aman. Terlebih lagi, dia sengaja tidak membawa revolver itu bersamanya, karena takut Nighthawks akan menyitanya. Jika dia menghadapi bahaya yang menyebabkan kematian Weld, tidak mungkin dia bisa melawan. Mendapatkan uang receh dari bank terdekat? Tidak mungkin. Ada biaya pemrosesan sebesar 0,5%. Itu terlalu boros. Klein menggelengkan kepalanya tanpa suara. Memikirkan biaya yang terlibat saja sudah membuat hatinya sakit. Setelah mempertimbangkan satu demi satu solusi, mata Klein tiba-tiba berbinar ketika dia melihat toko pakaian di depannya. Benar, bukankah tindakan yang wajar adalah membeli sesuatu dengan harga yang pantas untuk mendapatkan uang receh? Jas formal, kemeja, rompi, celana panjang, sepatu bot kulit, dan tongkat semuanya sesuai anggaran. Cepat atau lambat, semuanya harus dibeli. Oh, sangat merepotkan saat mencoba pakaian. Lagi pula, Benson lebih tahu tentang ini daripada aku dan dia lebih pandai menawar. Aku harus mempertimbangkannya hanya setelah dia kembali. Kalau begitu, haruskah aku membeli tongkat? Itu benar. Seperti kata pepatah, tongkat adalah pilihan pertahanan terbaik bagi seorang pria sejati. Tongkat itu setengah lebih baik daripada linggis. Senjata di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya adalah gaya bertarung orang beradab. Setelah berdebat dalam hati, In memutuskan. Dia berbalik dan memasuki toko pakaian, Wilker Clothing and Hats. Tata letak toko pakaian itu menyerupai toko pakaian di bumi. Dinding sebelah kiri dipenuhi dengan deretan pakaian formal. Baris tengah dipenuhi dengan barang-barang seperti kemeja, celana panjang, rompi, dan dasi kupu-kupu. Di sebelah kanan terdapat sepatu dan sepatu bot kulit yang ditempatkan di dalam lemari kaca. Tuan,
Ada yang bisa saya bantu? Seorang pramuniaga pria berpakaian kemeja putih dan rompi merah datang dan bertanya dengan sopan. Di kerajaan Lon, para bangsawan kaya dan berkuasa senang mengenakan jas hitam yang terdiri dari kemeja putih yang dipadukan dengan rompi dan celana panjang hitam. Warna jas mereka relatif monoton, sehingga mereka memaksakan para pelayan laki-laki, pramuniaga, dan pelayan untuk berpakaian lebih cerah dan berwarna-warni untuk membedakan diri dari para majikan mereka. Sebaliknya, wanita dan wanita simpanan mengenakan gaun berbagai jenis dengan gaya glamor. Karena itu, pembantu rumah tangga akan mengenakan pakaian hitam dan putih. Klein berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan penjual pria itu. Tongkat. Sesuatu yang lebih berat dan lebih keras. Jenis yang dapat memecahkan tengkorak orang lain. Penjual berompi merah itu mengamati Klein secara sembunyi-sembunyi sebelum membawanya masuk ke dalam toko. Ia kemudian menunjuk ke deretan tongkat di sudut. Tongkat yang bertatakan emas itu terbuat dari kayu Ironheart. Tongkat itu sangat berat dan keras, dan harganya 11 soli 7 pencil. Apakah Anda ingin mencobanya? 11 soli 7 pencil? Kenapa kau tidak merampok bank saja? Hebat sekali tatahan emasnya. Klein terkejut dengan harganya. Dengan ekspresi tenang, dia mengangguk pelan. Baiklah. Pramuniaga itu mengambil tongkat kayu Ironheart dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Klein. Tampaknya takut Klein akan menjatuhkan dan merusak barang dagangan itu. Klein mengambil tongkat itu dan merasa tongkat itu berat. Ia mencoba menggerakkannya dan menyadari bahwa ia tidak dapat mengayunkannya dengan lancar seperti yang diinginkannya. Terlalu berat. Klein menggelengkan kepalanya lega. Ini bukan alasan. Penjual itu mengambil kembali tongkat itu dan menunjuk ke 3 tongkat lainnya. Ini terbuat dari kayu kenari, dibuat oleh pengrajin rotan paling kenal di Tingen, Ten. Hayes. Harganya 10 soli 3 pencil. Ini terbuat dari kayu hitam dan dilapisi perak. Keras seperti besi, harganya 7 soli 6 pencil. Ini terbuat dari inti pohon boli putih dan juga dilapisi perak, harganya 7 soli 10 pencil. Klein mencoba masing-masing benda dan menemukan berat yang sesuai. Ia kemudian mengetuknya dengan jari-jarinya untuk mengetahui tingkat kekerasannya. Akhirnya, ia memilih yang termurah. Saya akan ambil yang terbuat dari kayu hitam. Klein menunjuk tongkat bertatakan perak yang dipegang penjual itu. Tidak masalah, Tuan. Silakan ikuti saya untuk melanjutkan pembayaran. Di masa mendatang, jika tongkat ini lecet atau ternoda, Anda dapat menyerahkannya kepada kami untuk ditangani secara gratis. Pramuniaga itu menuntun Klein ke konter. Klein mengambil kesempatan itu untuk melepaskan 4 lembar uang emas pound dari genggamannya erat dan mengeluarkan 2 lembar uang pecahan yang lebih kecil. Selamat siang, Tuan. Harganya 7 soli 6 pencil. Kasir di balik meja kasir menyapa dengan senyum. Klein berencana untuk mempertahankan citranya sebagai seorang pria sejati. Tetapi ketika dia mengulurkan tangannya dengan uang kertas 1 pound emas, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah saya mendapatkan diskon? Tuan, semua barang yang kami miliki adalah barang buatan tangan, jadi biaya produksi kami sangat tinggi. Jawab penjual di sebelahnya. Karena bos kami tidak ada di sini, kami tidak dapat menurunkan harga. Kasir di belakang meja kasir menambahkan, Tuan, maaf atas hal itu. Baiklah, Klein menyerahkan catatan itu dan menerima tongkat hitam bertatahkan perak. Sambil menunggu uang kembalian diberikan kepadanya, ia mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari mereka. Ia mengayunkan lengannya sebagai uji coba. Wus, wus, wus. Angin terdengar kencang saat tongkat itu membelah udara. Klein mengangguk puas.
Ia kembali menatap ke depan, bersiap melihat uang kertas dan koin, tetapi terkejut melihat pramuniaga berompi merah itu menjauh. Kasir di balik meja kasir telah mundur ke sudut, mencondongkan tubuhnya ke senapan laras ganda yang tergantung di dinding. Kerajaan Lon memiliki kebijakan semi teratur tentang senjata api. Untuk memiliki senjata api, seseorang harus mengajukan permohonan sertifikat penggunaan senjata serbaguna atau lisensi pemburu. Terlepas dari jenisnya, seseorang tetap tidak boleh memiliki senjata api militer terbatas seperti repeater, senapan bertekanan uap, atau senapan mesin 6 laras. Sertifikat penggunaan senjata serbaguna dapat digunakan untuk membeli atau menyimpan segala jenis senjata api sipil, tetapi mendapatkan sertifikat tersebut sangatlah sulit. Bahkan pedagang yang memiliki kedudukan penting pun mungkin tidak disetujui. Lisensi pemburu relatif mudah. Bahkan petani di pinggiran kota dapat memperoleh persetujuan. Namun, lisensi tersebut terbatas pada senjata berburu dengan jumlah terbatas. Orang-orang dengan aset yang cukup besar cenderung mengajukan permohonan untuk menggunakannya untuk membela dalam situasi darurat, seperti sekarang. Klein menatap kedua penjual yang waspada itu sambil sudut mulutnya berkedut. Dia terkekeh pelan. Lumayan. Tongkat ini cocok untuk diayunkan. Saya sangat senang. Menyadari bahwa ia tidak berniat menyerang mereka, kasir di balik meja kasir itu pun bersikap santai. Ia menyerahkan uang kertas dan koin yang telah diambilnya dengan kedua tangannya. Klein melihat apa yang diterimanya dan melihat 2 lembar uang kertas 5 soli, 2 lembar uang kertas 1 soli, 1 koin 5 sen, dan 1 koin 1 sen. Ia mengangguk dalam hati. Setelah jeda 2 detik, ia mengabaikan cara para penjual memandangnya dan membuka keempat uang kertas itu ke arah cahaya untuk memastikan tanda air anti pemalsuan ada. Klein menyimpang kertas dan koinnya setelah selesai. Sambil memegang tongkat, ia mengangkat topinya dan keluar dari Wilker Clothing and Hats. Ia menghabiskan 6 sen dengan boros dengan naik kereta tanpa rel jarak pendek sebelum berpindah sekali sebelum sampai di rumah dengan selamat. Setelah menutup pintu, ia menghitung uang kertas 11 pound dan 12 soli sebanyak 3 kali sebelum menaruhnya ke dalam laci meja. Ia kemudian menemukan pistol perunggu dengan gagang kayu. Kling, kelang, 5 peluru kuningan jatuh ke meja saat Klein memasukkan peluru pemburu iblis perak yang memiliki pola rumit dan lambang suci kegelapan ke dalam silinder revolver. Seperti sebelumnya, ia hanya memasukkan 5 peluru dan menyisakan 1 tempat kosong untuk mencegah terjadinya kesalahan tembak. Peluru yang tersisa ditempatkan bersama 5 peluru biasa dalam wadah besi kecil. Dia membenturkan silinder itu pada tempatnya, memberinya rasa aman. Ia dengan bersemangat memasukkan pistol ke dalam sarung di ketiaknya dan mengencangkannya dengan erat. Kemudian, ia berulang kali berlatih membuka dan menarik pistol. Ia beristirahat setiap kali lengannya terasa sakit, dan ini berlanjut hingga matahari terbenam ketika ia mendengar suara penyewa berjalan di sepanjang koridor di luar. Fiuh, Klein menghela napas kesal sebelum memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarung di ketiaknya. Baru setelah itu ia menanggalkan jas dan rompi resminya. Ia mengenakan kembali mantel kuning kecoklatannya yang biasa dan mengayunkan lengannya untuk mengendurkannya. Ketuk, ketuk, ketuk. Ia mendengar langkah kaki yang mendekat sebelum suara kunci yang dimasukkan. Melissa dengan rambut hitamnya yang lembut masuk. Hidungnya sedikit berkedut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah tungku yang tidak menyala. Kilauan di matanya sedikit meredup. Klein, aku akan memanaskan sisa makanan dari tadi malam. Benson kemungkinan akan pulang besok. Melissa menoleh ke arah kakaknya.
Klein memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil bersandar di tepi meja. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak. Ayo makan di luar." "Makan di luar?" tanya Melissa heran. "Bagaimana menurut Anda tentang Silver Crown Restaurant di Daffodil Street? Saya dengar mereka menyajikan makanan lezat," saran Klein. Tetapi, Melissa masih bingung. Klein menyeringai dan berkata, "Merayakan pekerjaan baruku." "Kamu sudah dapat pekerjaan?" Tanpa disadari, suara Melissa meninggi. "Tetapi, bukankah besok wawancara Universitas Tingen?" "Pekerjaan lain." Klein tersenyum tipis sebelum mengambil tumpukan uang dari laci. "Mereka bahkan memberiku uang muka 4 minggu gaji." Melissa menatap pound emas dan soli sambil membelalakan matanya. "Dewi, mereka pekerjaan apa yang kamu dapatkan?" "Ini." Ekspresi Klein membeku saat dia mempertimbangkan kata-katanya. "Sebuah perusahaan keamanan yang misinya adalah mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan profesional. Kontraknya 5 tahun, dan saya mendapat gaji 3 pound seminggu. Apakah kamu merasa kesal dengan kejadian tadi malam?" tanya Lisa setelah hening sejenak. Klein mengangguk. "Ya, meskipun menjadi akademisi di Universitas Tingen itu terhormat, saya lebih suka pekerjaan ini." "Yah, lumayan juga." Melissa tersenyum memberi semangat. Dia bertanya dengan setengah curiga dan setengah penasaran, "Kenapa mereka memberimu uang muka selama 4 minggu penuh?" "Itu karena kami harus pindah. Kami butuh tempat dengan lebih banyak kamar dan kamar mandi yang menjadi milik kami," kata Klein sambil menyeringai dan mengangkat bahu. Dia merasa senyumnya sempurna, hanya kurang dari kata, "terkejut." Melissa tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan gugup, "Klein, kita hidup dengan cukup baik sekarang. Gerutuanku sesekali karena tidak punya kamar mandi pribadi hanyalah kebiasaan. Apakah kamu ingat dia tinggal di sebelah rumah kami, tetapi sejak ayahnya terluka dan kehilangan pekerjaan, mereka tidak punya pilihan selain pindah ke Lower Street." Keluarga yang beranggotakan 5 orang itu akhirnya tinggal di satu kamar, dengan 3 dari mereka tidur di ranjang susun dan 2 dari mereka tidur di lantai. Mereka bahkan ingin menyewakan tempat kosong yang tersisa kepada seseorang. "Dibandingkan dengan mereka, kita sungguh sangat beruntung. Jangan sia-siakan gajimu untuk masalah ini. Lagi pula, aku suka toko roti Nyonya Smirin." "Kak, kenapa reaksimu beda banget sama yang ada di pikiranku?" Ekspresi Klein jadi kosong saat dia mendengar perkataan kakaknya. Penguasa Misteri Bab 24, Pelit. Langit di luar berangsur-angsur berubah menjadi keemasan saat Klein menatap mata Melissa. Ia sempat kehilangan kata-kata, tidak ada satupun kalimat yang ia siapkan dapat digunakan. Dia terbatuk ringan 2 kali sambil cepat-cepat memeras otaknya. "Melissa, ini bukan pemborosan gaji. Nanti, rekan-rekanku dan rekan-rekan Benson mungkin akan berkunjung. Apakah kita akan menjamu mereka di tempat seperti itu? Kalau Benson dan aku menikah dan punya istri, apakah kita masih akan tidur di ranjang susun? Tidak ada di antara kalian yang punya tunangan. Kan? Kita bisa menunggu sebentar dan menabung lebih banyak uang untuk sementara waktu," jawab Melissa dengan cara yang logis dan ringkas. "Tidak, Melissa, ini adalah aturan sosial." Klein bingung dan hanya bisa mengandalkan prinsip-prinsip luhur. "Karena aku menghasilkan 3 pound seminggu, aku harus terlihat seperti aku menghasilkan 3 pound seminggu." Sejujurnya, setelah menyewa apartemen sebelumnya dengan orang lain, Zhou Mingrui tidak asing dengan kondisi tempat tinggalnya saat ini sebagai Klein. Dia sangat terbiasa dengan hal itu, tetapi karena pengalaman masa lalunya, dia tahu betapa tidak nyamannya lingkungan seperti itu bagi seorang gadis. Selain itu,
Tujuannya adalah menjadi beyonder dan mempelajari mistisisme untuk menemukan jalan pulang. Di masa depan, dia pasti akan melakukan beberapa ritual magis di rumah. Terlalu banyak orang di gedung apartemen membuat insiden rentan terjadi. Klein melihat Melissa akan terus berdebat, dan buru-buru menambahkan, "Jangan khawatir. Aku tidak berencana untuk menyewa bungalow, tetapi mungkin teras. Pada dasarnya, Bo itu harus memiliki kamar mandi yang bisa kita sebut milik kita. Selain itu, aku juga suka roti buatan Mrs. Smirin, biskuit tingen, dan kue lemon. Pertama-tama, kita bisa mempertimbangkan tempat-tempat di dekat Iron Cross Street dan Daffodil Street." Melissa sedikit mencibirkan bibirnya dan terdiam sesaat sebelum mengangguk perlahan. "Lagi pula, aku juga tidak terburu-buru untuk pindah. Kita harus menunggu Benson kembali," kata Klein sambil terkekeh. "Kita tidak boleh membuatnya terkejut saat membuka pintu dan tidak menemukan apapun. Kan, bayangkan dia berkata dengan heran, 'Di mana barang-barangku? Di mana saudara-saudaraku? Di mana rumahku? Apakah ini rumahku? Apakah aku melakukan kesalahan? Dewi, bangunkan aku jika ini mimpi. Mengapa rumahku hilang setelah beberapa hari tidak ada?" Peniruannya terhadap nada bicara Benson membuat Melissa tanpa sadar tersenyum ketika matanya menyipit dan memperlihatkan lesung pipitnya yang tidak. Tuan Frankie pasti akan menunggu di depan pintu untuk meminta Benson menyerahkan kunci apartemen. Benson bahkan tidak akan bisa datang. Gadis itu meremehkan tuan tanah yang kikir itu. Di rumah tangga Moretti, mereka semua ingin menjadikan Ten Frankie sebagai bahan tertawaan mereka untuk setiap masalah sepele maupun besar. Semua itu berkat Benson yang memulai kebiasaan ini. Benar, tidak mungkin dia akan mengganti kunci untuk penyewa setelah kita, Klein menimpali sambil tersenyum. Dia menunjuk ke arah pintu dan bercanda, "Nona Melissa, bagaimana kalau kita ke Silver Crown Restaurant untuk merayakannya?" Melissa mendesah pelan dan berkata, "Klein, kau kenal Selena, teman sekelasku sekaligus sahabatku?" Selena. Sebuah gambaran seorang gadis dengan rambut merah anggur dan mata coklat tua muncul di benak Klein. Orang tuanya adalah penganut Dewi Malam. Mereka menamainya dengan nama Seth, Selena sebagai berkat. Usianya belum 16 tahun, dan setengah tahun lebih muda dari Melissa. Dia adalah wanita yang bahagia, periang, dan supel. Ya. Klein mengangguk tanda mengiyakan. Kakak laki-lakinya, Chris, adalah seorang pengacara. Saat ini ia juga memperoleh penghasilan sekitar 3 pound seminggu. Tunangannya bekerja paruh waktu sebagai juru ketik, jelas Melissa. Mereka telah bertunang selama lebih dari 4 tahun. Untuk memastikan kehidupan yang layak dan stabil setelah menikah, mereka masih menabung hingga hari ini. Mereka belum menikah dan berencana untuk menunggu setidaknya 1 tahun lagi. Menurut Selena, ada banyak orang seperti kakaknya. Mereka biasanya menikah setelah berusia 28 tahun. Anda harus membuat persiapan matang dan menabung. Jangan sia-siakan uang Anda. Itu hanya makan di restoran. Apa perlu menggurui saya? Klein bingung apakah harus tertawa atau menangis. Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata, "Melissa, saya sudah menghasilkan 3 pound seminggu, dan saya akan mendapat kenaikan gaji setiap tahun. Anda tidak perlu khawatir, tetapi kita perlu menabung untuk menghadapi keadaan darurat yang tidak terduga. Misalnya, bagaimana jika perusahaan keamanan itu tiba-tiba tutup? Aku punya teman sekelas yang perusahaan ayahnya bangkrut. Dia harus mencari pekerjaan sementara di dermaga dan kondisi kehidupan mereka langsung menjadi buruk. Dia tidak punya pilihan selain berhenti sekolah," saran Melissa dengan ekspresi serius.
Klein mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya. Perusahaan keamanan itu dan pemerintah. Ya, punya beberapa koneksi dengan pemerintah. Perusahaan itu tidak akan mudah ditutup. Tetapi pemerintahan pun tidak stabil. Setelah setiap pemilihan, jika partai yang berkuasa berubah, banyak orang akan dicopot jabatannya. Keadaannya jadi kacau balau. Melissa membalas dengan sikap pantang menyerah. Kak, kamu memang tahu banyak hal. Menemukan humor dalam kekesalannya saat dia menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan merebus sup dengan sisa makanan kemarin. Beli ikan goreng, sepotong daging sapi lada hitam, sebotol kecil mentega, dan segelas bir malt untukku. Pokoknya, harusnya masih ada perayaan. Barang-barang ini biasanya dijual oleh pedagang kaki lima di Iron Cross Street. Sepotong ikan goreng harganya 6 hingga 8 sen. Sepotong daging sapi berbumbu lada hitam yang tidak terlalu besar harganya 5 sen. Secangkir bir malt harganya 1 sen. Dan sebotol mentega seberat sekitar 1/4 pon harganya 4 sen. Tetapi membeli 1 pon mentega hanya akan menghabiskan 1 soli 3 sen. Klein yang asli bertanggung jawab untuk membeli bahan-bahan seliburan, jadi dia tidak asing dengan harga-harga. Klein memperkirakan bahwa Melissa akan membutuhkan sekitar 1 soli 6 pence. Oleh karena itu, dia mengeluarkan 2 lembar uang 1 soli. Baiklah, Melissa tidak menolak usulan Klein. Dia meletakkan tasnya berisi alat tulis dan mengambil catatan. Ketika dia melihat adiknya mengeluarkan botol kecil untuk mentega dan panci untuk makanan lainnya sebelum berjalan cepat ke pintu, Klein berpikir sejenak dan berteriak padanya. Melissa, gunakan sisa uangnya untuk membeli buah-buahan. Ada banyak pedagang kaki lima di Iron Cross Street yang membeli buah-buahan berkualitas rendah atau yang sudah kedaluarsa dari tempat lain. Warga tidak marah karena harganya sangat murah. Mereka bisa merasakan rasa yang luar biasa membuang bagian yang busuk, jadi itu adalah kenikmatan yang murah. Sambil berkata demikian, Klein mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan mengeluarkan sisa uang tembaga dari sakunya lalu meletakkannya di telapak tangan saudara perempuannya. Hah, mata coklat Melissa menatap kakaknya dengan bingung. Klein mundur 2 langkah dan tersenyum. Ingatlah untuk pergi ke rumah Nyonya Smirin. Hadiahi dirimu dengan kue lemon kecil. Mulut Melissa melebar saat dia berkedip. Akhirnya, dia mengucapkan satu kata, "Oke." Dia segera berbalik, membuka pintu, dan berlari menuju tangga. Sebuah sungai mengalir deras membelah daratan, dengan pohon cedar dan maple berjejer di sepanjang tepiannya, udaranya begitu segar, memabukkan. Klein, yang datang ke sana untuk akhiri wawancaranya, membawa pistolnya. Ia memegang tongkatnya dan membayar 6 sen untuk naik kereta umum. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang disemen dan mendekati bangunan batu 3 lantai yang dinaungi tanaman hijau. Itu adalah blok administrasi Universitas Tingen. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 2 universitas besar di Kerajaan Lon. Karena ini adalah pertama kalinya dia ke sini, Klein mendesah sambil berjalan. Dibandingkan dengan Universitas Tingen, Universitas Koi yang berada tepat di seberang sungai hanya dapat digambarkan sebagai kumuh. Angkat ayun, angkat ayun. Suara-suara perlahan mendekat saat 2 perahu dayung mengarungi sungai Koi. Dayung-dayung didayung dengan teratur dan berirama. Ini adalah olahraga dayung yang populer semua universitas di Kerajaan Lon. Karena Klein membutuhkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya, dia, Welt, dan yang lainnya bergabung dengan klub dayung Universitas Koi dan cukup ahli dalam hal itu. Inilah masa muda. Klein berhenti dan melihat ke kejauhan sebelum mendesah sedih.
Pemandangan seperti itu tidak akan terlihat lagi dalam seminggu karena sekolah akan libur musim panas. Saat menyusuri jalan yang dinaungi pepohonan, Klein berhenti di sebuah bangunan batu berlantai 3. Ia masuk setelah berhasil mendaftarkan diri dan dengan mudah menemukan jalan menuju kantor orang yang pernah merawatnya waktu itu. Tok, tok, tok. Dia mengetuk pelan pintu yang setengah tertutup itu. Masuklah. Suara seorang pria terdengar dari dalam. Seorang instruktur sebaya yang mengenakan kemeja putih dan tuxedo hitam mengerutkan kening saat melihat Klein masuk. Masih ada 1 jam lagi sampai wawancara. Tuan Stone, apakah Anda masih ingat saya? Saya mahasiswa Associate Profesor Senior Cohen, Klein Moretti. Anda pernah membaca surat rekomendasi saya sebelumnya. Klein tersenyum sambil melepas topinya. Harvin Stone mengelus jenggot hitamnya dan bertanya dengan heran, apakah ada yang salah? Saya tidak bertugas mewawancarai. Begini situasinya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan, jadi saya tidak akan mengikuti wawancara hari ini. Klein memberikan alasannya datang. Begitu ya? Ketika Harvin Stone mengetahui alasannya, dia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya. Selamat, kamu benar-benar anak yang sopan. Aku akan memberitahu profesor dan profesor asosiasi senior. Klein menjabat tangan Harvin dan berencana mengobrol sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal saat dia mendengar suara yang dikenalnya di belakangnya. Moretti, kamu menemukan pekerjaan lain? Klein berbalik dan melihat seorang tetua dengan rambut perak yang meninggalkan kesan mendalam pada siluetnya. Matanya yang biru tua terbenam dalam ke wajahnya dan dia memiliki sedikit kerutan. Pria itu tampak tampan dalam tuxedo hitamnya. Selamat siang, mentor. Tuan Azik, sapanya dengan tergesa-gesa. Kenapa kalian berdua ada di sini? Orang tua itu tidak lain adalah Associate Profesor Senior Jurusan Sejarah Universitas Coe, yang juga mentornya, Tuan Quentin Cohen. Di samping Cohen, ada seorang pria parubaya kulit berwarna perunggu dan bertubuh sedang. Dia tidak memiliki rambut wajah dan memegang koran di tangannya. Rambutnya hitam dan pupilnya berwarna coklat. Raut wajahnya lembut sementara matanya menunjukkan rasa lelah yang tak terlukiskan seperti telah melihat perubahan hidup. Di bawah telinga kanannya ada tahi lalat hitam yang hanya bisa dilihat jika diperhatikan dengan saksama. Universitas Coe mengenalinya karena ia adalah dosen jurusan sejarah Universitas Coe, Ten Azik, yang sering membantu Klein yang asli. Ia senang berdebat dengan mentornya, Profesor Senior Associate Cohen. Mereka sering berselisih pendapat, tetapi meskipun demikian, mereka adalah sahabat karib. Jika tidak, mereka tidak akan senang bertemu untuk mengobrol. Cohen mengangguk dan berkata nada santai, Azik dan aku di sini untuk berpartisipasi dalam sebuah konferensi akademis. Pekerjaan seperti apa yang kamu dapatkan? Itu adalah perusahaan keamanan yang mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan profesional dan membayar saya 3 pound seminggu. Klein mengulangi apa yang dia katakan kepada saudara perempuannya kemarin. Setelah itu, dia menjelaskan, seperti yang Anda tahu, saya lebih suka menjelajahi sejarah daripada meringkasnya. Cohen mengangguk sedikit dan berkata, setiap orang punya pilihannya sendiri. Saya sangat senang Anda mau datang ke Universitas Tingen untuk memberitahu mereka, alih-alih tidak muncul begitu saja. Pada saat itu, Azik menyela, Klein, tahukah kamu apa yang terjadi pada Wenaya? Aku membaca di koran bahwa mereka dibunuh oleh pencuri. Peristiwa itu telah menjadi kasus perampokan bersenjata? Dan mengapa hal itu sudah ada di surat kabar? Klein terkejut saat dia mempertimbangkan kata-katanya. Saya juga tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifiknya.
Welk telah memperoleh buku harian keluarga Antigonus dari Kekaisaran Solomon dari zaman keempat. Mereka meminta bantuan saya untuk menafsirkannya. Saya membantu mereka selama beberapa hari pertama, tetapi kemudian saya sibuk mencari pekerjaan. Polisi bahkan mendatangi saya 2 hari yang lalu. Ia sengaja membocorkan masalah mengenai Kekaisaran Solomon dan keluarga Antigonus dengan harapan mendapat informasi dari kedua guru sejarah itu. Era keempat. Cohen bergumam sambil mengerut kening. Mata Azik yang berkulit perunggu dan lelah itu kosong terlebih dahulu sebelum ia menarik napas. Ia mengusap pelipisnya dengan tangan kirinya yang memegang koran dan berkata, "Antigonus, teringat sesuatu. Tapi mengapa aku tidak dapat mengingatnya?" Penguasa Misteri Bab 25, Katedral. Sementara Azik bergumam pada dirinya sendiri, tanpa sadar dia melirik Quentin Cohen, tampaknya berharap mendapat petunjuk untuk menyentak ingatannya. Cohen, dengan mata birunya yang cekung, menggelengkan kepalanya tanpa ragu. "Saya tidak punya kesan apapun tentang itu. Baiklah kalau begitu. Mungkin, itu hanya kata dasar yang sama." Azik menurunkan tangan kirinya dan tertawa meremehkan diri sendiri. Klein agak kecewa dengan hasilnya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan. "Mentor, Tuan Azik, seperti yang kalian berdua ketahui, saya sangat tertarik untuk menjelajahi dan memulihkan sejarah zaman keempat. Jika Anda mengingat sesuatu atau memperoleh informasi yang relevan, bisakah Anda menulis kepada saya?" "Tidak masalah." Sebagai hasil dari tindakan Klein hari ini, Profesor Senior Associate berambut perak itu cukup senang dengannya. Azik pun mengangguk dan berkata, "Apakah alamatmu masih sama seperti sebelumnya?" "Untuk saat ini, tapi aku akan segera pindah. Aku akan menulis surat untuk memberitahumu saat waktunya tiba," jawab Klein dengan sopan. Cohen menggoyangkan tongkat hitamnya dan berkata, "Memang sudah waktunya kamu pindah ke tempat dengan lingkungan yang lebih baik." Pada saat itu, Klein melirik koran di tangan Azik. Dia mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata, "Mentor, Tuan Azik, apa yang dikatakan koran tentang Welk dan Naya? Saya hanya tahu sedikit dari polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan." Azik baru saja hendak menjawab ketika Cohen tiba-tiba mengeluarkan arloji saku yang dikaitkan ke tuxedo hitamnya dengan rantai emas. Klik, dia membuka jam saku dan mengetuk tongkatnya. "Pertemuan akan segera dimulai. Azik, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Berikan koran itu kepada Moretti." "Baiklah." Azik menyerahkan koran yang telah dibacanya kepada Klein. "Kita akan naik ke atas. Jangan lupa menulis surat. Alamat kita belum berubah, masih kantor jurusan sejarah Universitas Koe." Haha, dia tertawa saat berbalik dan meninggalkan ruangan bersama Cohen. Klein melepas topinya dan membungkuk. Setelah melihat kedua pria itu pergi, ia berpamitan kepada pemilik kantor, Harvin Stone. Ia berjalan menyeberangi koridor dan perlahan keluar dari gedung abu-abu bertingkat 3 itu. Dengan punggungnya menghadap matahari, dia mengangkat tongkatnya dan membuka koran tersebut, lalu melihat judulnya, Tingen Morning Post. Tingen tentu punya berbagai macam surat kabar dan majalah. Ada Morning Post, Evening Post, The Honest Paper, Backlund Daily Tribune, Tusok Times, majalah keluarga dan ulasan buku. Klein dengan santai mengingat beberapa nama yang muncul di benaknya. Tentu saja, beberapa di antaranya bukan nama lokal. Nama-nama itu didistribusikan melalui lokomotif uap. Kini, industri pembuatan kertas dan percetakan semakin maju. Harga koran pun turun hingga hanya 1 sen. Jangkauan pembacanya pun semakin luas. Klein tidak meneliti detail dari surat kabar tersebut,
dan dengan cepat membuka bagian berita dengan laporan perampokan bersenjata dan pembunuhan. Menurut kepolisian, pemandangan di rumah Ten Welk sangat mengerikan. Emas, perhiasan, dan uang raib, serta barang berharga lainnya yang dapat dengan mudah dibawa pergi. Bahkan tidak ada sepeser pun yang tertinggal. Ada alasan untuk percaya bahwa ini dilakukan oleh sekelompok penjahat kejam yang tidak akan ragu untuk membunuh orang yang tidak bersalah, seperti Ten Welk dan Nyonya Naya, jika wajah mereka terlihat. Ini benar-benar penghinaan terhadap hukum kita. Ini adalah tantangan bagi keamanan publik. Tidak seorang pun ingin mengalami kejadian seperti itu. Tentu saja. Satu kabar baik adalah polisi telah menemukan pembunuhnya dan menangkap pelaku utamanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan berita tentang tindak lanjutnya. Reporter John Browning. Masalah ini sudah ditangani dan ditutup-tutupi. Saat Klein berjalan melewati jalan raya, dia mengangguk dengan cara yang hampir tidak terlihat. Dia membolak-balik koran sambil berjalan menyusuri jalan setapak, sambil membaca berita-berita dan serial lainnya. Tiba-tiba, ia merasakan bulu kuduknya berdiri, seakan-akan ditusuk-tusuk jarum. Seseorang sedang mengawasiku, mengamatiku, memantauku. Berbagai pikiran muncul dalam benaknya saat Klein menyadari sesuatu. Kembali ke bumi, ia pernah merasakan tatapan tak kasat mata sebelum akhirnya menemukan sumber tatapan itu. Namun, tatapan itu tidak pernah terasa sejelas yang ia alami sekarang. Hal ini sama dengan yang ada dalam fragmen memori Klein asli. Apakah transmigrasi atau ritual peningkatan keberuntungan misterius yang meningkatkan indera keenam saya? Klein menahan keinginan untuk mencari pengamat. Menggunakan pengetahuannya dari membaca novel dan menonton film, ia memperlambat langkahnya dan menyingkirkan koran sebelum melihat ke arah sungai Koi. Setelah itu, dia bertingkah seolah-olah sedang mengagumi pemandangan, perlahan-lahan menolehkan kepalanya ke berbagai arah. Dia bertingkah wajar saat menoleh, mengamati segala sesuatu dengan matanya. Selain pepohonan, padang rumput, dan siswa yang lalu lalang di kejauhan, tidak ada orang lain di sana. Tetapi Klein yakin ada seseorang yang mengawasinya. Ini. Jantung Klein berdebar kencang saat darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya dengan detak yang kuat. Dia membuka kertas-kertas itu dan menutupi separuh wajahnya, takut kalau ada orang yang menemukan sesuatu yang salah dengan ekspresinya. Sementara itu, dia mengepalkan tongkatnya dan bersiap menghunus senjatanya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Klein melangkah maju perlahan. Perasaan di mata-matai tetap ada, tetapi tidak ada ledakan bahaya yang tiba-tiba. Dia berjalan melalui jalan raya dengan agak kaku dan tiba di tempat tunggu angkutan umum ketika sebuah kereta tiba-tiba berhenti. Besi. Zoote. Tidak. Champagne Street. Klein terus-menerus menepis pikirannya. Awalnya ia berencana untuk langsung pulang, tetapi ia takut akan membawa seorang pengamat yang motifnya tidak diketahui ke apartemennya. Setelah itu, ia berpikir untuk menuju ke Zoutland Street untuk meminta bantuan dari Nighthawks atau rekan-rekannya. Namun, ia berpikir sebaliknya, takut akan membuat musuhnya waspada dan mengungkap keberadaan Nighthawks. Oleh karena itu, ia dengan santai memilih tempat lain. 6 sen, jawab petugas tiket dengan nada rutin. Klein tidak membawa emas batangan sepeser pun hari ini. Ia menyembunyikan uang di tempat biasa dan hanya membawa uang 2 soli. Dan sebelum datang, ia menghabiskan uang sebanyak itu, menyisakan 6 pencet. Oleh karena itu, ia mengeluarkan semua koinnya dan menyerahkannya kepada petugas tiket. Dia menemukan tempat duduk setelah menaiki kereta, dan akhirnya dengan tertutupnya pintu kereta.
Klein merasakan kegelisahan karena diawasi menghilang. Dia mengembuskan napas perlahan sambil merasakan anggota tubuhnya sedikit kesemutan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Klein melihat keluar kereta sambil memeras otaknya untuk mencari solusi. Sampai dia mengetahui dengan jelas niat orang yang mengawasinya, Klein harus berasumsi bahwa ada niat jahat. Banyak pikiran muncul dalam benaknya, tetapi ia menepisnya. Ia belum pernah mengalami kejadian seperti itu, dan harus menggunakan beberapa menit untuk menyusun ide-idenya. Dia harus memberitahu Nighthawks, hanya mereka yang bisa benar-benar menyingkirkan ancaman ini. Tapi aku tidak bisa langsung ke sana atau aku mungkin akan mengekspos mereka. Itu mungkin tujuan mereka. Mengikuti alur pemikiran ini, Klein secara kasar menduga berbagai kemungkinan saat pikirannya menjadi lebih jernih. Viv, dia mengembuskan napas saat dia kembali tenang. Dia menatap serius pemandangan di luar yang terbang melewatinya. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan menuju Champagne Street. Tetapi ketika Klein membuka pintu dan keluar dari mobil, dia langsung merasa tidak enak karena dicurigai diawasi lagi. Ia bertindak seolah-olah tidak merasakan apapun. Ia mengambil koran dan tongkatnya, perlahan berjalan menuju jalan Zotland. Namun, dia memasuki jalan itu. Sebaliknya, dia mengambil rute lain ke jalan Red Moonlight di belakangnya. Di sana ada sebuah plaza putih yang indah, juga sebuah katedral besar dengan atap yang runcing. Katedral Saint Helena, markas besar gereja Dewi Malam di Tingen. Sebagai orang beriman, tidak ada yang aneh baginya untuk ikut serta dalam misa atau berdoa di hari liburnya. Katedral ini memiliki desain yang mirip dengan gaya gotik di bumi. Katedral ini juga memiliki menara jam yang tinggi, berwarna hitam, dan megah, yang terletak di antara jendela kota-kota berwarna biru dan merah. Klein melangkah masuk ke katedral dan menyusuri lorong menuju aula doa. Sepanjang jalan, jendela-jendela bernoda itu terdiri dari pola-pola kaca merah dan biru yang memungkinkan cahaya warna bersinar ke dalam aula. Warna birunya mendekati hitam, sedangkan warna merahnya senada dengan bulan merah tua. Hal itu membuat sekelilingnya tampak gelap dan misterius. Perasaan diawasi pun sirna. Klein bersikap tenang saat berjalan menuju ruang doa terbuka. Tidak ada jendela tinggi di sini. Kegelapan yang pekat ditekankan, tetapi di balik altar suci berbentuk lengkung. Di dinding tepat di seberang pintu, terdapat sekitar 20 lubang melingkar seukuran kepalan tangan yang memungkinkan sinar matahari yang cemerlang masuk ke aula. Hal itu seperti pejalan kaki yang melihat langit berbintang, lalu tiba-tiba menatap ke kegelapan malam dan melihat bintang-bintang yang berkilauan dengan segala kemuliaan, kemurnian, dan kesuciannya. Meskipun Klein selalu percaya bahwa dewa dapat dianalisis dan dipahami, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya di sini. Uskup berkhotbah dengan nada lembut sementara Klein berjalan tanpa suara menyusuri lorong yang membagi bangku-bangku menjadi 2 kolom. Ia mencari tempat kosong di dekat lorong sebelum perlahan-lahan duduk. Sambil menyandarkan tongkatnya ke sandaran bangku di depannya, Klein melepas topinya dan meletakkannya di pangkuannya bersama dengan koran. Kemudian dia mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Seluruh proses dilakukan perlahan dan rutin seolah-olah dia benar-benar ada di sana untuk berdoa. Klein memejamkan matanya saat dia diam-diam mendengarkan suara uskup dalam kegelapan. Karena kekurangan pakaian dan makanan, mereka tidak memiliki penutup saat cuaca dingin. Mereka kuyup karena hujan, dan meringkuk di sekitar bebatuan karena tidak ada tempat berteduh. Mereka adalah anak yatim yang direnggut dari dada, harapan pun sirna,
Mereka adalah orang-orang miskin yang dipaksa keluar dari jalan yang benar. Malam abadi tidak meninggalkan mereka, namun menganugerahi mereka dengan cinta kurang dari sup lebih besar dari satu kurang dari sup lebih besar dari. Gema semakin kuat saat memasuki telinganya. Klein melihat hamparan kegelapan di depannya saat ia merasakan jiwa dan pikirannya dibersihkan. Ia dengan tenang menerimanya hingga uskup menyelesaikan khotbahnya dan mengakhiri misa. Setelah itu, uskup membuka pintu pengakuan dosa di sampingnya. Pria dan wanita mulai berbaris. Klein membuka matanya dan mengenakan topinya sekali lagi. Dengan dan korannya, ia berdiri dan mencari tempatnya di antrean. Gilirannya tiba setelah lebih dari 20 menit. Dia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Kegelapan tampak di depannya. "Anakku, apa yang ingin kau katakan?" Suara uskup terdengar dari balik tirai kayu. Klein mengeluarkan lencana, unit ke-7, Departemen Operasi Khusus dari sakunya dan menyerahkannya kepada uskup melalui sebuah lubang. "Seseorang membuntutiku. Aku ingin menemukan Dun Smith." Seolah-olah dia telah terinfeksi oleh kegelapan yang sunyi, nadanya pun berubah lebih lembut. Uskup mengambil lencana itu dan setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, "Belok kanan dari bilik pengakuan dosa dan berjalanlah sampai ke ujung. Akan ada pintu rahasia di samping. Orang akan menunjukkan jalan setelah Anda masuk." Sambil berbicara, ia menarik seutas tali ke dalam ruangan, yang menyebabkan seorang pendeta mendengar bunyi lonceng. Klein mengambil lencananya dan melepas topinya lalu menempelkannya ke dadanya. Ia membungkuk sedikit sebelum berbalik dan keluar. Setelah memastikan bahwa perasaan diawasi telah hilang, ia mengenakan topinya yang terbelah dua. Tanpa emosi yang berlebihan, ia memegang tongkatnya dan berbelok ke kanan, hingga ia tiba di dekat altar melengkung. Dia menemukan pintu rahasia di dinding yang menghadap ke sampingnya. Dia diam-diam membukanya sebelum menyelinap masuk dengan cepat. Pintu rahasia itu tertutup tanpa suara ketika seorang pendeta setengah baya berjubah hitam muncul di bawah penerangan lampu gas. "Ada apa?" tanya pendeta Ingkat. Klein menunjukkan lencananya dan mengulangi apa yang dikatakannya kepada uskup. Pendeta setengah baya itu tidak bertanya lebih lanjut. Dia berbalik dan melangkah maju dalam diam. Klein mengangguk dan melepas topinya. Dengan tongkat hitamnya, dia mengikutinya tanpa bersuara. Rosanne pernah menyebutkan bahwa jika kita belok kiri dari perempatan jalan menuju gerbang Canis, kita akan mencapai Katedral Saint Helena. Cerita bersambung. Jangan lupa